Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumi yalqaka ya rabbi ya jawad. Amma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk mencoba mengkaji dan mempelajari, kemudian setelah itu kita sama-sama mengambil manfaatnya. Kita niat untuk mengamalkan daripada mutiara-mutiara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita untuk mencoba membaca daripada, juga termasuk karya yang sangat mulia, yaitu guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim atallahu amruhu ma'al afiyah al-lutuf, dalam kitab hadis yaitu Mukhtarul Hadis. Jadi hadis-hadis ini merupakan kumpulan daripada dari kitab-kitab yang sahih, dengan harapan agar kita bisa memudahkan untuk menghafal, untuk mencerna, untuk mengingat. Alhamdulillah, sehingga kita mencoba untuk membahas kitab yang sangat sederhana untuk kita bisa pahami, untuk bisa kita hafal, ya, yang insyaallah akan memberikan manfaat kepada kita zahiran batin fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan mencoba membaca pada hadis yang pertama daripada kitab Mukhtarul Hadis, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama dari kitab Mukhtarul Hadis, beliau Al-Habib Umar mengambil satu hadis yang kita sama-sama kenal, yang sama kita ketahui, yang mana hadis ini merupakan acuan atau sumber dari segala ilmu yang di dalamnya, masya Allah, kalam atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dari hadis ini bermula banyak sekali para a'immatul hadis mengambil masalah-masalah yang beracuan, yang bertitik pusat kepada hadis ini. Langsung saja, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sah hanya dengan niat. Ya. Dan niat ini merupakan pekerjaan hati yang melafadzkannya itu adalah sunnah. Oleh sebab itu, segala perbuatan kita, ibadah kita itu sah, ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dibarengi dengan niat. Dan niat tersebut kalau kita hubungkan dengan ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti wudhu, ya, terkadang berbeda, ya, dalam artian penempatannya. Seperti sholat misalnya, yaitu yang nama niat harus muqtarinan bi fi'lihi, yaitu ketika kita ingin melakukan sholat, maka harus bersamaan dengan takbiratul ihram.
Ya, niat kita harus wajib menghadirkan niat di dalam hati kita, sementara melafadzkan itu sunnah. Ya, kapan di dalam sholat itu dianggap sah? Ketika kita melafadzkan takbiratul ihram, ya. Kemudian juga di dalam hati kita itu harus menghadirkan yang namanya niat yang kita inginkan di dalam sholat tersebut. Ini salah satu contoh, misalnya dalam sholat, ya. Berbeda dengan puasa, ya, niatnya, ya, boleh karena tempat-tempatnya niat seperti dalam puasa itu semenjak dari ghurubus syams, matahari terbenam sampai terbitnya fajar, ya, itu waktu, ya, tempatnya niat di dalam puasa. Tidak harus di pertama, boleh kita niat di pertama, di pertengahan, atau di akhir sebelum fajar tiba. Ini berbeda daripada ibadahnya itu sendiri. Jadi alhasil segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan as-sah itu hanya dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi innama ini adatul hasr, hanya saja, ya, ibadah kita diterima oleh Allah SWT itu harus dengan niat. Kalau nggak ada niat, maka, ya, apa itu yang membedakan, ya, ibadah kita, pekerjaan kita dari yang ibadah dengan yang kebiasaan. Oleh sebab itu kita lanjutkan baca dari hadis berikutnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Jadi niat ini membedakan di mana kita beribadah dengan kita bekerja yang non ibadah, ghairu ibadah, alias atau adatan, ada satu kebiasaan, ya, satu hal kebiasaan yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Kalau tidak diiringi dengan niat, maka tidak ada suatu pahala yang kita akan dapat daripada pekerjaan yang ada tadi, yang kebiasaan tadi. Tetapi kalau kebiasaan, ya, diiringi, disertai dengan ibadah, dengan niat, maka menjadi ibadah. Sebagaimana dikatakan bin niyatis salihah tanqalibul adah ilal ibadah. Dengan niat yang salihah, niat yang baik, niat yang tulus, niat karena Allah, niat karena mengagungkan Allah, karena ingin ridha Allah, karena ingin mendapatkan pahala. Walhasil diniatkan karena Allah SWT, satu ibadah, satu adah, kebiasaan akan berubah menjadi ibadah. Ya, bin niyatis salihah tanqalibul adah ilal ibadah. Nah, oleh sebab itu, ya, innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Ya, seperti contoh, ya, banyak hal kebiasaan, ya, yang kita lakukan setiap hari. Karena kita ini isinya, aktivitas kita ini setiap saat, setiap hari, mungkin bahkan setiap detik, ya, imma ibadah, imma adah. Kalau ibadah jelas, insya Allah kalau kita ikhlas, memenuhi syarat dan rukunnya, ya, kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah. Tapi, ya, ibadah di luar daripada ibadah, ada yang kita lakukan, yaitu ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak ada unsur dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Bagi seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang orientasinya semuanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan alamul akhirah, maka seorang mukmin yang cerdas adalah dia harus memikirkan bagaimana aktivitasnya, kebiasaannya itu supaya menjadi ibadah. Banyak sekali yang kita lakukan, ya, setiap saat ini, bahkan mungkin setiap detik, yang pekerjaan kita di luar ibadah, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Karena kita tidak mungkin seseorang akan mau pegang tasbih terus, atau di masjid terus, di musola terus, di atas sajadah terus, pegang Al-Quran terus, nggak mungkin. Ya, ada waktu-waktu yang kita mungkin,
ya, di luar daripada itu. Waktu santai kita, waktu kita bersama keluarga, waktu kita ya rileks kemana, ya keluar, melihat pemandangan, jalan-jalan, mungkin kita bertamasya, atau kita lagi santai, atau kita melihat TV dan lain sebagainya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, nggak ada sama sekali nilai-nilai ibadah. Inilah yang akan yang kita nantinya akan menjadi suatu yang penyesalan yang akan dalam, penyesalan yang sungguh sangat dalam nanti ya di alamul akhirah, ketika kita ya semua ya kenikmatan itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini nikmat ya ada tanggung jawabnya, ada timbal baliknya, ada pertanggungjawabannya, termasuk ya nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu senggang, nikmat kita ya dalam keadaan hal apapun, itu merupakan nikmat yang sebenarnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, orang muslim yang cerdas, orang mukmin yang cerdas, gimana kita ini supaya setiap saatnya supaya senantiasa mendapatkan pahala. Seperti contoh kita ya, misalnya kita berolahraga ya, kita berapa jam kita olahraga, misalnya 1 jam ya, bahkan lebih. Gimana supaya olahraga ini ditulis sama Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nilai ibadah. Ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan di dalam olahraga hanya sekedar untuk menguatkan otot-ototnya, agar supaya jantungnya sehat, agar supaya badannya semuanya sehat, dan lain sebagainya, hanya sebatas itu, ya Allah akan kasih itu. Tetapi insya Allah nggak ada nilai ibadah. Tetapi kalau niat olahraga, ya orang yang cerdas, orang muslim yang cerdas, ya ketika dia berolahraga, diniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan olahraga ini, ya Allah saya berikan kekuatan, ya Allah saya berikan sehat wal afiyah, sehingga ya Allah saya nanti bisa sholat berjamaah, bisa sholat dengan khusyuk, bisa membantu ya sesama, bisa melakukan ya yang terbaik, dan niat-niat yang lainnya, niat-niat yang soleh, niat yang banyak yang soleh. Ketika kita berangkat dari rumah kita, keluar dari rumah kita, sampai balik lagi ya dari beberapa jam, 1 jam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat suatu ibadah. Nah, inilah perhitungan kita berdagang kepada Allah, perhitungan kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita agar supaya waktu-waktu kita ini tidak terbuang begitu saja. Karena ya, waktu yang terbuang begitu saja, aktivitas kita nongkrong di mana, kalau kita tidak niatkan ibadah, masuk kamar mandi, kita mungkin berapa jam, kita setengah jam di situ di dalamnya, kalau tidak diniatkan ibadah rugi. Ya, di depan televisi, kalau tidak ya mungkin 1 jam. Nah, kalau tidak diniatkan ibadah rugi. Olahraga begitu juga, makan begitu juga. Ini berapa banyak waktu kita ya hilang begitu saja. Inilah yang kita ditakutkan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fima ma'na al-hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatahassaru ahlul jannati fil jannah marrat alaihi sa'atun walam yadhkurillah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu penyesalan ya kelak di sisi Allah SWT di alam akhirah bagi seorang hamba yang berada di dalam surga. La yatahassaru ahlul jannah fil jannah.
tidaklah merasa rugi, tidaklah merasa seseorang itu yang sudah berada di surga dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun samat wala khatara ala qalbi basar, kenikmatan yang sudah Masya Allah, klimaks, sudah sempurna, sangat Masya Allah. Ini orang penduduk surga masih apa? Masih merasakan hasrah, masih merasakan rugi. Ingat waktu di dunia, waktu itu, ya Allah, alangkah baiknya, alangkah senangnya kalau saya waktu itu, jam segini, detik begini, hari ini, ingat pada Allah, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah. Jadi memorinya penduduk surga dikembalikan oleh Allah SWT, ingatannya ingat kepada waktu dahulu, waktu di dunia. Ya Allah, seandainya waktu itu, ya Allah, saya berzikir pada Allah, saya ingat pada Allah, saya sholat, hadir di majlis, saya hadir sholat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan memorinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada waktu-waktu yang kosong di dunia, waktu itu tidak diisi karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penduduk surga yang Masya Allah sudah di dalam kenikmatan, Masya Allah, di dalam luar biasa, di dalam jamuan, ya, di dalam servis yang sangat istimewa oleh Allah SWT di dalam surga, masih merasakan hasrah, masih merasakan penyesalan yang dalam. Kenapa? Ingat waktu di dunia dulu, ya, jamnya, detiknya, menitnya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sudah berada di dalam surga. La yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa idza marrat alaihi sa'atun wa lam yadhkurillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlalu waktu 5 menit kah, setengah jam kah, 1 jam kah, 1 hari kah, dia jadi lepas, tidak teringat, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini, ya, orang muslim yang cerdas bagaimana mengisi kebiasaan tersebut agar supaya menjadi suatu ibadah yang akan menghasilkan suatu keuntungan yang sangat besar atau pahala yang besar, ya tentunya dengan niat tadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi banyak sekali aktivitas kita yang kebiasaannya, ya. Satu contoh lagi misalnya makan. Kita makan nih, ya, terkadang orang yang makan, ya, lagi asyiknya makan sampai setengah jam. Allah, kalau kita makan hanya sekedar makan memuaskan hawa nafsu kita, hanya sekedar untuk supaya kita kenyang, supaya kita seger dan lain sebagainya, ya rugi setengah jam begitu saja berlalu tanpa ada nilai ibadah setelah kita makan tadi. Nah, jadi orang yang cerdas adalah, ya, bagaimana makan kita setengah jam tadi atau seperempat jam tadi supaya mengandung ibadah, tentunya diniatkan karena Allah SWT. Ya Allah, jadikan makan ini, ya Allah, saya kuat nantinya beribadah dengan makan ini, ya Allah, saya bisa sholat dengan khusyuk, saya bisa membantu, saya bisa untuk melakukan hal yang positif dan lain sebagainya dengan niat yang banyak dan, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Insyaallah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Sampai di sini saja kita potong hadis ini karena waktunya yang tidak memungkinkan. Kita berhenti dari kita potong sampai pada pembahas innama likulli imri'in ma nawa. Insyaallah kita lanjutkan lagi lanjutan hadis ini pada perjumpaan yang akan datang insyaallah taala. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.